Jumpa lagi dengan Kak Alicia. Hari ini kita akan membahas mengenai kunci atau key signature. Sebelum kita mulai mengenai key signature, jangan bingung antara kunci yang namanya clef. Clef itu adalah yang ini, yang di depan sendiri. Kalau kunci yang mau kita bahas adalah mengenai lagu itu berada di kunci apa. Jadi nggak begitu ada hubungannya dengan clef ini. Clef digunakan untuk menentukan not ini apa, not ini apa. Kalau kunci itu lebih kayak menentukan bahwa nanti jenis-jenis not yang akan digunakan, urutan not-not yang akan digunakan di dalam lagu itu kemungkinan besar apa. Ya. Nah, untuk menjelaskan mengenai key signature, lebih mudah kalau Kak Alicia menggunakan perumpamaan kunci rumah. Ya. Jadi seandainya kalian beli rumah di sebuah perumahan. Nah, perumahan itu kan tipe-tipe rumahnya ada banyak ya. Misalnya sekarang kita beli rumah di tipe Chelsea misalnya. Nah, tipe Chelsea ini rumah-rumahnya bentuknya sama semua, dari depan maupun di dalamnya sama semua. Jumlah ruangannya juga sama. Misalnya ada 5 ruangan, ruang makan, ruang tempat tidur, lalu kamar mandi, ruang tamu, dan dapur. Ya, jadi ada 5 ruangan. Kuncinya juga bandulnya yang bulatannya ini bentuknya sama. Cuman lekuannya beda. Kalau lekuannya sama nanti kita bisa masuk ke rumah tetangga, tetangga bisa masuk ke rumah kita, ya kan? Nah, karena kalian membeli rumah di perumahan, maka bentuk kuncinya, bandulnya ini akan sama semua karena itu adalah kunci perumahan tipe Chelsea, ya. Dalamnya juga layoutnya akan sama. Tetapi tentunya ada yang berbeda. Yang berbeda adalah lekuannya ini. Ya, lekuannya membuka pintu, misalnya rumah A, ya kuncinya kunci A. Kalau rumah B, ya kuncinya kunci B, dan seterusnya seperti itu. Nah, di musik, kunci ini atau key signature ini, itu akan menunjukkan, kita akan membuka lagu yang menggunakan tangga nada apa aja, atau menggunakan not-not dengan urutan seperti apa aja. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ibaratnya seperti kunci A membuka rumah A, maka kalau lagu ini berada di kunci A mayor misalnya, maka dia akan menggunakan not-not seperti A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, dan A lagi kembali. Seperti itu. Jadi key signature adalah fungsinya itu. Nah, dalam kenyataannya key signature akan terlihat seperti ini. Misalkan Kak Alicia tadi memberi contoh A mayor, ya. Sebuah lagu berada di dalam kunci A mayor, maka di not balok akan tertulis seperti ini. Akan tertulis ada 3 sharp setelah clef. Ya. Jadi hanya dengan kita tahu 3 sharpnya ini aja, kita kemudian bisa menebak dia kuncinya kalau tidak A mayor, ya berarti kuncinya adalah F sharp minor. Ini nanti akan kita pelajari caranya kok tahu gitu. Kak Alicia kok langsung tahu ini kuncinya A mayor atau F sharp minor. Itu nanti akan kita pelajari lebih dalam di konsep tangga nada. Ya. Di tangga nada kita akan melihat selain tangga nada, kita akan melihat ke key signature dulu. Tapi pada secara umum, secara garis besarnya, kalau kalian bisa memahami konsep key signature ini, fungsinya adalah untuk kita tahu bahwa di lagu ini nanti kemungkinan besar akan muncul not-not seperti ini. Dan not seperti ini ternyata adalah not yang berasal dari tangga nada A major itu sendiri. Ya. Oke, semoga konsep ini bisa dipahami. Kalau kalian masih belum paham, nggak apa-apa. Tonton dulu video yang berikutnya mengenai tangga nada. Nah, di situ kalian mungkin akan bisa lebih paham lagi mengenai konsep key signature ini. Fungsinya di mana? Kenapa kok penting mengetahui key signature ini? Ini penting karena seperti kita mengetahui identitas lagu itu. Jadi seperti kita punya kunci, kita tahu itu rumah A, kuncinya yang ini. Gitu. Kita tahu identitas rumah itu adalah rumah A, ya. Itu penting untuk kalian yang ingin belajar untuk aransemen,
Karena kalian harus tahu dulu kuncinya itu kunci apa sih gitu. Kemudian baru kalian geser sesuai kunci yang kalian mau. Atau untuk kalian yang mau belajar improvisasi, mengimprovisasi kan berarti merubah-rubah. Tapi kan kalau lagu nggak bisa sembarang dirubah, notnya suka-suka hati kita. Ya, kalau suka-suka hati kita, kadang-kadang ada yang suaranya aneh, kadang ada yang suaranya masuk, kadang ada yang suaranya nggak bener gitu. Nah, dengan kalian tahu key signature-nya lebih dahulu, maka akan lebih mudah untuk kalian membuat improvisasi itu. Karena kalian tahu bahwa not-not ini akan masuk di dalam lagu yang kuncinya A mayor gitu. Juga bisa digunakan untuk kalian yang ingin mempelajari untuk menganalisa musik ya. Kalau yang jurusan klasik, kalian harus pada suatu saat belajar untuk menganalisa musik itu. Harus tahu itu kuncinya mayor atau minor kunci lagu itu. Atau mungkin kadang di listening skill kalian juga akan dites. Misalnya kayak lagu ini, lagunya dalam kunci mayor atau minor, itu harus paling tidak tahu ya. Oleh karena itu key signature ini walaupun konsepnya tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi peranannya dalam dunia musik sangat-sangat penting. Oke. Di video berikutnya kita akan lihat mengenai tangga nada dan hubungannya dengan key signature ini.